Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi Satrio, MDS, mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak, DJP, terhitung mulai Jumat 24 Februari 2023. Pengunduran dirinya itu dituangkan dalam surat terbuka kepada publik dan ditandatangani di atas materai. Rafael baru saja diberhentikan dari tugas dan jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak, DJP. Meski dicabut, dia masih berstatus ASN. Ketika mengundurkan diri, Rafael meminta maaf kepada publik dan Departemen Keuangan. Ia pun berdoa agar David segera sembuh. Berikut isi lengkap surat pengunduran diri Rafael. Melalui surat ini, saya Rafael Alun Trisambodo ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga Ananda David atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak saya dan terus mendoakan Ananda David agar diberikan perlindungan dan pemulihan sampai kembali sehat. Saya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak saya tidak benar dan telah merugikan banyak pihak. Saya juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar PB NU, GP Ansor BANSER, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya juga meminta maaf kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan, terutama rekan-rekan DJP yang sudah sangat dirugikan atas kejadian ini. Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat 24 Februari 2023. Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya. Demikian surat permohonan maaf ini saya buat sebagai bentuk penyesalan saya dan saya sangat mengharapkan pemberian maaf dari seluruh pihak yang terkait dengan kejadian ini. Terima kasih. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot Dirjen Pajak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya karena anaknya yang diduga melakukan penganiayaan dan membeberkan gaya hidupnya yang mewah di media sosial. RAT diberhentikan dari jabatannya setelah diperiksa kantor Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk mengusut aset RAT yang jumlahnya mencapai 56,1 miliar rupiah. Total kekayaan RAT itu lebih besar dari Suryo Utomo, Dirjen Pajak yang keduanya tercatat dalam laporan harta kekayaan pemerintah pusat, LHKPN, sebesar 12,09 miliar per 31 Desember 2021. Bahkan hampir menyamai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, senilai 58,04 miliar. Kita juga kerja sama dengan instansi terkait, KPK, PPATK dan informasi lainnya, ucap Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan saat ditemui di Direktorat Jenderal Pajak, Jumat, 24 Februari 2023. Awan mengatakan, pemeriksaan RAT baru dilakukan kemarin, 23 Februari 2023, sehingga belum ada informasi dari mana dana RAT berasal. Menurut Awan, sumber pendapatan RAT pejabat eselon 3 bisa berasal dari warisan atau usaha keluarganya. Intinya kan kita cocokin yang dilaporkan dengan kemampuan ekonomis dia, penghasilan dia, apakah ada warisan atau penghasilan lain, tutur Awan. Awan mengaku belum bisa menyimpulkan bahwa pejabat RAT berpangkat eselon 3 yang menjabat sebagai kepala dinas bisa menimbun harta benda sebesar itu. Karena menurutnya, penghasilannya harus ditelusuri lebih dalam. Ya kan enggak bisa gepiah uyah ya, bisa saja itu tadi dengan kewajaran itu kan bisa saja pegawai negeri bisa aja ada penghasilan lain, kayak warisan, atau keluarganya ada usaha, itu yang kita cek. Ya bisa aja kan, tutur Awan. Ia menegaskan, belum bisa dipastikan kapan hasil kajian itu akan tersedia. Karena setiap laporan baru yang diterima terhadapnya juga mempengaruhi penyelidikan. Tergantung nanti kalau berkembang kan kita lanjutkan terus. Biasanya sih bisa tergantung, 1 bulan, 5 hari, ungkap Awan.